Shalom alihim bisem Yesua Hamasyah. Salam sejahtera di dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Saya Pendeta Henry Tandianta MPS. Kita akan membahas sebuah tema neraka transit penyucian. Ya, saudara. Katanya neraka itu cuma tempat untuk transit penyucian dosa. Alkisah, ada agama yang meyakini bahwa ketika orang mati, roh orang mati ini disucikan dulu dalam api penyucian untuk menghilangkan karat. Kan dosanya sudah karatan lumutan, dicuci dulu pakai api penyucian di neraka. Terus deterjennya apa kira-kira ya? Ya, ada berapa agama yang meyakini seperti itu ya. Jadi neraka itu untuk transit doang. Untuk transit, untuk buang karat dosa. Dosa-dosa karatnya dihilangin. Lalu nanti baru masuk surga. Jadi semua orang itu masuk surga. Kalau dosanya banyak, karatnya banyak, maka api penyucian di nerakanya lama. Kan ngilangin karatnya lama. Saya tertawa geli. Tapi ada agama keyakinan yang meyakini itu, Bapak Ibu Saudara. Saya ulang, orang itu kalau mati rohnya dibawa dulu ke neraka, dicuci dulu pakai api neraka untuk menghilangkan karat dan lumutan dosanya. Makin karatan, makin lumutan, makin lama dicuci di neraka. Ya, deterjennya pakai apa itu kira-kira? Lalu setelah itu baru nanti masuk surga. Jadi semua orang itu masuk surga semua. Tenang aja ya. Dosa kayak apapun juga nanti kan dicuci. Makanya dosanya jangan banyak-banyak, nanti dicucinya kelamaan. Apakah ada dasar dalilnya kayak gitu? Tidak ada, Saudara. Tidak ada sama sekali. Ibrani 1 ayat 3, Yesus Kristus, Ia ya, setelah Ia ya, Ia itu Yesus manusia, melaksanakan penyucian dosa. Lalu ia duduk di sebelah kanan Allah yang Maha Besar. Yesus melakukan penyucian dosa. Ya, maksudnya adalah Yesus mengalahkan dua kuasa dosa, yaitu kuasa dosa waris sama kuasa dosa hukum Taurat. Itu maksudnya penyucian dosa. Yesus yang manusia mati disalib, yang manusia fisik mati disalib, lalu dia mengadakan penyucian dosa, mengalahkan kuasa dosa maut, waris dan kuasa dosa hukum Taurat. Lalu ia bangkit, berubah menjadi roh, lalu duduk di sebelah kanan yang Maha Besar. Yang Maha Besar ya Yesus sendiri yang sudah roh. Yesus fisik mati disalib, bangkit, berubah jadi roh, duduk di sebelah kanan dia sendiri. Ya. Itu maksudnya duduk sebelah kanan. Jadi tidak benar yang mengatakan Yesus dicuci dulu di neraka. Demikian 2 Yohanes 3 ayat 25 ini tentang penyucian. Orang Yahudi itu punya doktrin penyucian, yaitu basuh kaki dan basuh anggota tubuh lainnya pada saat mereka akan beribadah. Bahasa mudahnya wudu. Jadi Yahudi itu punya konsep wudu, penyucian ya. Tetapi kalau penyucian dibakar di neraka nggak ada itu. Itu mungkin Yahudi KW, Yahudi yang sudah menduduki kursi Musa. Ya, ada umat beragama yang memahami ini, yaitu pokoknya manusia itu kalau mati rohnya dicuci dulu. Api penyucian, yang bilang api penyucian juga nggak ada itu ya. Yesus melakukan penyucian dosa, maksudnya mengalahkan kuasa dosa waris dan dosa hukum Taurat. Ya, ada dua kuasa dosa yang dikalahkan oleh Yesus pada saat Yesus mati disalib. Makanya kita ini masih mewarisi kuasa dosa waris, itu tidak bisa hilang karena kita pun masih bisa mati, tetapi kuasanya sudah dikalahkan. Kita nggak usah korban bakaran lagi.
Ya, zaman dulu kan untuk mengalahkan kuasa dosa waris harus korban bakaran. Lalu ditambah kuasa hukum Taurat, 4 korban lagi. Jadi orang yang hidup pada zaman orang beragama Yahudi harus melakukan 5 korban. 1 korban sajian, 4 korban yang memakai binatang. Kita nggak usah lagi, cukup percaya Yesus. Itu loh maksudnya. Maksudnya seperti itu. Nah, jadi tidak benar ya kalau orang mati lalu rohnya perlu disucikan dulu di api penyucian, neraka cuman untuk transit. Itu 100% tidak benar. Ya. Lalu yang benar bagaimana, Pak? Dari dulu tidak pernah berubah ya. Orang itu kalau mati pilihannya cuman 2, dipilih berdasar iman. Kita buktikan Habel ya. Habel itu adalah dibunuh oleh Kain. Habel inilah orang pertama masuk Firdaus. Wahyu 2 ayat 7. Bekasnya taman di Eden. Makanya di situ ada pohon kehidupan. Ya, tidak mungkin taman di Eden ini di bumi, sebab pohon kehidupan tidak mungkin ada di bumi, ya. Ya, udah itu. Terus Kain. Kain itu masuk neraka bukan karena membunuh Habel. Kain itu masuk neraka karena dia tidak beriman kepada Yahweh dan namanya tidak tertulis dalam kitab kehidupan. Ya. Masuk ke sini lagi misalnya Nuh. Nuh itu percaya kepada Tuhan, makanya dia masuk surga dan namanya tertulis dalam kehidupan, dalam kitab kehidupan. Jadi 2 syarat itu, harus percaya kepada Yahweh. Yahweh itu kan Yesus. Waktu zaman dulu ya, Yesus roh ya. Harus percaya Yesus dan namamu tertulis dalam kitab kehidupan. Makanya kitab kehidupan sudah ada sejak dunia dijadikan, sejak manusia turun ke bumi. Wahyu 13 ayat 8, Wahyu 17 ayat 8. Itu dia. Ya. Jadi tidak berubah dong, orang mati selalu begitu, betul. Lalu berlanjut ke sini atau Musa ya, atau Musa siapalah, nabi sebut saja misalnya Yunus ya. Yunus mati, rohnya maka masuk ke Firdaus. Karena dia percaya kepada Tuhan Yahweh Yesus roh dan namanya tertulis dalam kitab kehidupan. Makin ke sini ya, makin ke sini misalnya Yudas Iskariot. Yudas Iskariot masuk neraka bukan karena mengkhianati Yesus, bukan. Ya, mengkhianati Yesus manusia, hujat-hujat nggak apa-apa. Siapa menghujat anak manusia diampuni, tapi kalau menghujat Roh Kudus enggak. Yudas itu masuk neraka bukan karena menghujat Yesus, tapi karena bunuh diri, gantung diri, ya. Contoh lain, 5 gadis bijaksana dan 5 gadis bodoh. 5 gadis bodoh ini tidak bisa masuk dalam perjamuan kawin anak domba bukan karena tidak membawa minyak, tetapi karena tidak dikenal oleh Yesus di dalam Matius 25 ayat 12. Jadi para penyembah nabi yang sudah membusuk itu nabi-nabian, nabi WMB yang lambangnya apa itu Raja Wali miring, Raja Wali mabuk ya. Ya, penyembah nabi WMB itu ya. Mereka dijadikan pengantin ya, siap mati bunuh diri, siap mati massal ya. Polisi segera tangkap mestinya ya. Itu meyakini bahwa 5 gadis bodoh itu tidak bisa masuk kerajaan Allah, tidak bisa masuk ikut perjamuan kawin anak domba karena tidak bawa minyak. Salah, Pak. Makanya kamu bisa dijadikan pengantin, dihipnotis kamu. Ya. 5 gadis bodoh itu tidak bisa masuk perjamuan kawin karena dia tidak dikenal oleh Yesus. Artinya namanya tidak ada tertulis dalam kitab kehidupan. Matius 25 ayat 12. Demikian pula para pastor jalanan, para pendeta yang teriak-teriak, koar-koar, aku menyembuhkan dalam nama Yesus, aku bikin mujizat di jalan-jalan. Ya. Ya, bukan karena kamu membuat mujizat itulah kamu tidak masuk surga, tetapi karena kamu tidak dikenal oleh Yesus. Matius 7 ayat 23. Yesus berkata, "Sorry ya, Tor pastor. Sorry ya, Ndet pendeta, meskipun kamu dari tadi teriak-teriak Yesus Tuhan menyembuhkan dalam nama Yesus. Sorry, aku tidak pernah kenal engkau." Matius 7:23. Artinya namamu tidak ada tertulis dalam kitab kehidupan sebab kamu tidak percaya Yesus Allah.
Dari dulu itu iman itu adalah Yesus Allah, ya. Allahnya sebagai Yahweh, ya. Clear? Maupun sekarang sebagai Yesus Kristus. Satu-satunya Allah itu. Jadi standar keselamatan nggak berubah. Anda yang mati hari ini, mati besok, tetap saja begitu. Imanmu ke siapa? Ya, imanku ke Yesus Allah, kamu ke Firdaus. Ya, yang nggak beriman ke alam maut. Ada dicuci di api nggak ada. Ya, kamu masuk dulu ke Firdaus berdasar iman, lalu perbuatanmu nanti ditukar dengan mahkota. Matius 25 ayat 34. Mari hai kamu yang diberkati Allah, diberkati Bapa, terimalah kerajaan. Lambang kerajaan adalah mahkota. Ada 5 jenis mahkota. Clear? Anda yang tidak percaya Yesus, baik Yesus sebagai Yahweh, Yesus sebagai anak manusia, Yesus sebagai roh maupun Yesus sebagai Allah. Kalau Anda tidak percaya ini, Anda mati dari dulu, dari zaman Adam. Sampai kapanpun, sampai kiamat, Anda yang mati tidak percaya kepada Yesus ke alam maut. Perbuatan baikmu useless, nggak akan dihitung-hitung. Kamu akan diem dulu di alam maut sampai nanti dibangkitkan pada saat penghakiman terakhir. Dan tidak ada option apa-apa selain kamu cuman dicemplungin ke neraka. Ya, Wahyu 20 ayat 12 sampai 15 itu penghakimanmu. Ya. Ya, Anda yang keluar-keluar jadi pastor jalanan gitu. Anda yang mau disesatkan kelak jadi pengantin katanya. 5 gadis bijaksana dan gadis bodoh itu bisa ikut di dalam perjamuan kawin bukan karena bawa minyak atau tidak bawa minyak cadangan, tapi karena namanya tertulis atau tidak tertulis. Lah kamu yang masuk kubangan, ya, seperti babi dalam kubangan, babi kembali ke kubangannya, anjing kembali muntahnya. Kamu lakukan itu, tapi kamu sok pede, kamu jadi 5 gadis bijaksana. Para pengikut Nabi membusuk WMB, tak kasih tahu. Kamu ditipu, nanti kamu jadi pengantin bunuh diri massal, tak kasih tahu. Ya, jangan kamu merasa pede bahwa aku menjadi 5 gadis bijaksana karena aku nanti siap-siap dengan minyak. Pret Belgedes. 5 gadis bijaksana itu bisa ikut perjamuan kawin karena namanya tertulis dalam kitab kehidupan. Sementara kamu memilih masuk ke kubangan. Babi kembali ke muntahnya, babi kembali ke kubangan, anjing kembali ke muntahnya. Lalu kamu sok pede gitu. Namamu tidak ada dalam kitab kehidupan. Jangan berharap kamu jadi pengantin, paling-paling ya jadi pengantin bunuh diri massal. Tak kasih tahu. Demikian pula para pendeta jalanan yang koar-koar, ya toh. Pastor jalanan menyembuhkan dalam nama Yesus. Yesus berkata apa? Aku tidak pernah mengenal kamu. Namamu itu nggak ada dalam kitab kehidupan. Ngerti? Ya. Sama seperti Kain. Kain itu juga masuk neraka bukan karena membunuh Habil, karena pada waktu itu perbuatan dosa belum dihitung. Ya, Roma 5 ayat 13. Ya. Kain masuk neraka karena tidak beriman pada Yahweh dan namanya tidak tertulis dalam kitab kehidupan. Ya. Demikian pula Saul. Saul juga begitu. Saul tidak selamat. Bagaimana dengan Salomo yang istrinya 1000? Salomo tetap selamat karena dia tetap menjaga imannya di detik-detik terakhir pada saat dia akan mati. Yang menentukan itu saat akan mati toh. Walaupun kemarin sebelumnya istrinya 1000. 1 tahun itu 365 hari. Kalau istrinya 1000 artinya istri itu dapat giliran 3 tahun sekali. Kasihan ya. Ya. Tapi Salomo tetap selamat. Karena di detik-detik terakhir dia tetap beriman pada Yahweh waktu itu. Yesus roh sebagai Yahweh. Clear? Haleluya, amin.